Sekarang kita masuk yang keempat. Bagaimana cara menerapkan penebusan tadi? Ingat, Anda telah diampuni sepenuhnya karena Yesus Kristus telah mati di salib bagi Anda. Namun untuk dapat terus menikmati persekutuan dengan Allah setiap harinya, Anda harus mengakui segala dosa Anda yang Anda tahu pada hari itu. Ya, karena ada janjinya. Jika kita mengaku dosa, apa yang akan Kristus lakukan? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Pasti sudah hafal ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia akan mengampuni. Ya. Nah, mengaku artinya apa ya? Mengaku artinya sepakat dengan Allah tentang dosa Anda. Sepakat bahwa apa yang kita buat itu dosa. Roh Kudus pasti ingatkan. B. Berterima kasih kepada Allah atas pengampunan yang Ia berikan. Kata mengaku itu artinya. C. Mengubah sikap yang keliru atau bertobat. D. Mengizinkan Allah memampukan kita untuk mengubah tindakan kita. Dan E. Mengklaim pengampunan itu sebagai sesuatu yang nyata melalui iman, serta menjalani hidup yang bebas dari rasa bersalah. Inilah 5 makna dari mengakui. Ulangi, mengakui artinya sepakat itu dosa. Yang kedua, berterima kasih atas pengampunan yang Allah beri. Yang ketiga, ubah sikap kita atau bertobat. Yang keempat, izinkan Allah mengubah tindakan kita. Yang kelima, klaim pengampunan itu dan hiduplah dalam bebas dari rasa bersalah. Ketika Anda mengakui dosa-dosa Anda dan mengklaim pengampunan dari Allah, Anda akan menikmati suatu kehidupan yang penuh kemenangan atas dosa. Nah, kalau saudara memegang bukunya, ada PR yang harus saudara kerjakan. Ya, yaitu saudara harus membaca Mazmur 32. Sebelumnya, sesudah selesai pelajaran ini, ya. Ini sesi yang kedua sudah habis. Nah, tindakan yang harus saudara buat, akui semua dosa saudara kepada Allah. Ya, akui semua dosa saudara kepada Allah. Lalu tulis di satu kertas. Sampai Roh Kudus selesai berbicara dalam hati saudara menyebutkan dosa-dosa atau daftar itu. Kemudian sesudah selesai, tulis 1 Yohanes 1 ayat 9 di atasnya. Berterima kasihlah kepada Allah atas pengampunan yang Ia berikan bagi dosa-dosa Anda. Kini hiduplah dalam kemenangan dan kemerdekaan sebagai seorang yang sudah diampuni. Lalu bakar daftar yang sudah Anda buat tadi. Biarlah hanya Anda dan Allah yang mengetahuinya. Saya tidak perlu tahu. Ya. Yang penting waktu sudah membuat daftar itu benar-benar saudara asingkan waktu dan biarkan Roh Kudus bicara. Sekecil apapun. Misalkan berbohong, mencuri, ya, sebutkan secara spesifik semuanya itu. Lalu PR yang berikut, baca Mazmur 32. Ya, jawab pertanyaannya. Bagaimana cara Daud menangani masalah dosa? Apa yang ia rasakan sebelum mengakui dosa? Apa yang ia rasakan setelah mengakui dosanya? Nah, saudara jawab di situ. Lalu baca lagi Lukas 15 ayat 11 sampai 32, itu mengenai anak yang terhilang. Bagaimana ayat-ayat tersebut menggambarkan cara Allah menghadapi manusia yang berdosa? Digambarkan oleh Sang Bapa, saudara lihat. Lalu hafalkan ayat berikut. Banyak ya PR-nya. Nah, karena udah sesi 2, ya. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke.
Lalu berikut di sesi 3 nanti kita akan belajar kehidupan baru yang penuh kuasa. Yang tadi penuh kemenangan. Ya. Sampai di sini selesai sesi yang kedua. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih. Berkati pelajaran ini menjadi bagian rema dalam diri kami. Dalam nama Yesus. Amin.